Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Libertus Syukur Iman Gia. Salam budaya, Viva Historia. Nah, pada kali ini saya akan mengangkat materi atau menjelaskan materi yaitu dengan judul Perkembangan Bumi dan Munculnya Makhluk Hidup. Nah, menurut MDJ Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto itu menjelaskan bahwa sejarah alam semesta jauh lebih panjang dibandingkan sejarah umat manusia. Nah, sedangkan manusia itu baru muncul pertama kali kira-kira 3 juta tahun yang lalu, yaitu pada zaman yang disebut kala Pleistosen, 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana munculnya manusia dan makhluk hidup, kita juga terlebih dahulu perlu mengetahui bagaimana alam semesta, di dalamnya termasuk bumi, tempat hidup dan berkembangnya manusia muncul pertama kali. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu mungkin teman-teman bertanya, bagaimana proses terbentuknya alam semesta pertama kali? Nah, para ilmuwan meyakini bahwa awal mulanya terbentuknya alam semesta termasuk bumi adalah terjadinya apa yang disebut Big Bang. Nah, tahu artinya Big Bang? Big Bang adalah ledakan dahsyat atau dentuman besar. Itu terjadi sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu. Nah, ledakan tunggal ini itu melontarkan materi dalam jumlah yang sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Nah, materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet, debu kosmis, meteor, energi dan partikel lainnya di alam semesta. Nah, secara ringkasnya itu membentuk sistem tata surya. Nah, ledakan dahsyat atau dentuman besar ini itu membentuk sistem tata surya katanya. Nah, sebagai hasil dari lontaran dahsyat itu, bumi awalnya berbentuk gumpalan gas yang panas terus-menerus. Nah, semakin lama semakin mendingin dan akhirnya membentuk seperti bola padat. Nah, proses ini telah berjalan cukup panjang atau dikatakan berevolusi. Nah, kurang lebih 2,5 miliar tahun hingga mencapai keadaan seperti sekarang. Nah, menurut teori geologi, ya, teori geologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan. Proses perkembangan bumi ini dibagi menjadi 4 tahapan. Nah, yaitu 4 tahapan itu apa saja? Yaitu masa Arkeokum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum dan masa Neozoikum. Nanti di sini saya akan jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan 4 masa tersebut. Nah, kita masuk pada masa yang pertama yaitu masa Arkaekum. Nah, masa ini merupakan masa yang tertua. Diperkirakan pada 2,5 miliar tahun yang lalu. Nah, keadaan bumi masih menyerupai gumpalan gas. Nah, dan kulit bumi juga sedang dalam proses pembentukan. Nah, pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Karena temperatur bumi memang masih sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. Nah, pada masa Arkeokum ini itu masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Nah, lanjut kita masuk pada masa Paleozoikum. Nah, masa ini itu berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Nah, kondisi bumi sudah lebih stabil meskipun secara menyeluruh itu belum dapat dikatakan demikian. Nah, secara berangsur temperatur bumi mendingin dan mulai terlihat
adanya tanda-tanda kehidupan. Nah, tanda-tanda kehidupan itu munculnya makhluk bersel satu atau lebih dikenal dengan nama mikroorganisme. Nah, selanjutnya itu muncul hewan sejenis ikan tak berahang atau bisa disebut trilobita. Nah, kemudian muncul lagi hewan amfibi ya, atau binatang yang dapat hidup di dua tempat, di darat dan di air. Nah, dan beberapa jenis tumbuhan ganggang. Nah, oleh karena itulah masa ini dinamakan pula dengan zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Nah, kemudian lanjut pada masa Mesozoikum. Nah, pada masa ini ya, pada masa Mesozoikum itu disebut juga zaman sekunder. Nah, yang tadinya adalah sebelumnya adalah zaman primer, sekarang adalah zaman sekunder. Nah, yang dimana adalah zaman kehidupan kedua. Diperkirakan berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Nah, bumi sudah semakin stabil. Mulai muncul beragam hewan bertubuh besar seperti berbagai jenis hewan reptil, dinosaurus dan gajah purba atau mamut ya. Nah, menjelang berakhirnya masa ini mulai muncul berbagai jenis burung. Nah, pada masa Mesozoikum ini itu muncul jenis burung, berbagai jenis burung dan binatang menyusui. Nah, pada masa Mesozoikum ini juga dikenal sebagai zaman reptil. Nah, dikenal sebagai zaman reptil. Nah, dinosaurus itu menjadi penguasa hampir sepanjang masa pada masa Mesozoikum ini. Namun kemudian punah secara mendadak pada 65 juta tahun yang lalu. Nah, kepunahan massal ini itu diperkirakan akibat tumbukan meteoroid yang raksasa. Nah, jadi meteor itu jatuh ke bumi sehingga tumbukan itu mengenai hewan-hewan itu pada saat masa Mesozoikum sehingga terjadinya kepunahan. Nah, pada akhir masa ini juga itu mulai muncul jenis mamalia. Nah, muncul jenis hewan mamalia. Nah, lanjut kita masuk pada masa Neozoikum. Nah, pada masa Neozoikum itu terbagi dua. Nah, apa aja zaman itu? Yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, pada masa ini hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Nah, jadi karena tumpukan meteor tadi itu zamannya sudah mulai berkurang. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu tadi apa itu zaman tersier dan apa zaman kuarter. Nah, pada zaman tersier itu zaman ini itu berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Nah, hal terpenting pada zaman ini adalah munculnya jenis primata seperti kera. Nah, udah mulai muncul jenis hewan primata seperti kera, monyet dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah zaman kuarter. Adalah zaman ini dibagi ke dalam dua kala. Nah, apa saja? Yaitu kala Pleistosen atau Diluvium dan kala Holosen atau Aluvium. Nah, pada kala Pleistosen diperkirakan manusia purba mulai muncul dan kala lagi yaitu jenis Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. Nah, pada zaman kuarter itu terbagi dua, yaitu adanya muncul manusia purba dan berkembang menjadi Homo sapiens ya, Homo sapiens seperti manusia sekarang. Jadi manusia Homo sapiens ini adalah orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang sudah istilahnya pola pikirnya sudah berkembang. Nah, itu pada zaman kuarter. Nah, itu beberapa sekilas materi yang saya bawakan pada hari ini.
kurang lebih saya mohon maaf, dan bila ada yang perlu diskusikan nanti teman-teman bisa komen di bawah ini ya. Jadi di sini kita belajar membagi ilmu ya, membagi ilmu tentang sejarah ya. Saya juga butuh dukungan dari teman-teman tentang materi yang saya bawa. Nah, saya Libertus Syukur Iman Gia mohon pamit. Salam budaya, Viva Historia.